Sahabat pejuang keadilan, baiklah pada kali ini kita akan menyuguhkan suatu video berupa pernyataan daripada hasil pengamatannya seorang petani kampung. Perihalnya seorang petani kampung mengamati polemik pernasaban ini, tentunya terhadap tokoh penggagas polemik nasab Ba'alwi ini, ialah Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Petani kampung ini membuat ataupun merangkum beberapa poin perihal persamaan Kiai Haji Imaduddin Usman dengan tokoh figur pemimpin bangsa ini, ialah Bapak Presiden Joko Widodo. Berikut 5 poin yang mesti dicatat, yang mesti kita ingat persamaan antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Bapak Presiden Jokowi. Namun sebelum itu, mari kita tonton dulu intronya. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami, Rasulullah. Diam, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan beberapa pernyataan terhadap polemik yang masih terjadi sampai saat ini, ialah polemik nasab Habaib Ba'alwi. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa tanggapan saya perihal seorang tokoh penggagas polemik nasab Ba'alwi ini, ialah Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kali ini saya akan memberikan persamaan, memberikan perbandingan antara sosok ini dengan sosok yang lain. Siapakah sosok yang lain itu? Ialah seorang tokoh figur pimpinan negara Republik Indonesia ini, seorang Bapak Presiden Joko Widodo. Perihalnya ada beberapa kesamaan antara tokoh penggagas polemik nasab Ba'alwi ini dengan tokoh figur pimpinan bangsa ini, antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Pak Joko Widodo. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ada beberapa poin yang ingin saya paparkan perihal perbandingan ini, perihal persamaan ini. Apa saja perihal poinnya ini? Baiklah kita tonton selanjutnya. Persamaan antara Presiden Joko Widodo dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ada beberapa poin yang sudah saya rangkum. Ya, kurang lebih ada 5 poin yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama langsung saja. Persamaan antara Pak Jokowi dengan Kiai Haji Imaduddin Usman ialah Pak Jokowi mampu menumbangkan pepohonan besar yang selama ini berkuasa di Indonesia, yakni ialah pepohonan partai politik, yang mana telah kita ketahui, yang mana sudah masyhur diketahui, partai politik demikian ialah partai besar yang menguasai jagat berpolitikan di Indonesia ini, ialah Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia, ialah yang sering kita dengar atas singkatannya Partai Golkar dan PDI dan partai-partai besar yang lainnya. Begitu pula Kiai Haji Imaduddin Usman. Kiai Haji Imaduddin Usman mampu menumbangkan pepohonan besar pelaku feodalisme, ialah para habaib dari golongan klan Ba'alwi ini. Mereka ialah pelaku feodalisme di Indonesia ini. Karenanya apa? Atas tindak tanduknya mereka ialah seolah mencerminkan feodalisme yang diluncurkan. Poin yang kedua, Pak Jokowi mampu memancing keluar kaum radikalis, kaum pembangkang pemerintah dengan segala siasat dalam kebijakannya itu. Begitu pula dengan Kiai Haji Imaduddin Usman. Beliau mampu juga memancing para kaum radikalis, kaum pembangkang pemerintah itu dengan segala siasatnya dalam kajian ilmiah di polemik nasab ini.
Dan poin yang ketiga, yang berhasil juga saya rangkum, Pak Jokowi mampu membongkar kepalsuan mereka, yang mana seolah nasionalis, pro pemerintahan, ternyata penjilat, pengecut, menjadi pengkhianat bangsa. Begitu pula Kiai Haji Imaduddin Usman, beliau pun mampu membongkar segala kepalsuannya mereka yang selama ini seolah nasionalis, seolah agamis, seolah pro terhadap Nahdlatul Ulama, ternyata mengikis dari dalam, ternyata menjadi duri dalam daging, ternyata menjadi pengkhianatnya Nahdlatul Ulama dalam peranannya dengan memanipulasi sejarah dan makam-makam. Bahkan ini menjadi pengkhianat bangsa dengan memanipulasi sejarah bangsa dan sejarah leluhur Nusantara. Dan yang keempat, poin yang keempat, Pak Jokowi dalam peranannya mempertahankan negara ini, mempertahankan bangsa Indonesia ini dari rongrongan kaum pembangkang yang mana mau merebut kedaulatan bangsa Indonesia. Begitu pula Kiai Haji Imaduddin Usman, peranannya mengungkap kepalsuan nasab Ba'alwi yang mana selama ini digunakannya oleh mereka sebagai senjata untuk mendoktrin, untuk menghasut, untuk memang mencari jamaah, menghasut umat Islam dalam hal pembangkangan terhadap negara. Ini sering diluncurkan oleh mereka, sering memang dijadikan senjata untuknya agar memang laku jualannya, agar laris jualan ayatnya. Karenanya apa? Tidak ada yang bisa mereka jual terkecuali dengan menjual nama suci Nabi. Saya keturunan Nabi, di dalam diri saya ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah yang menjadi daya tariknya mereka, digunakan oleh mereka untuk menarik simpati dari masyarakat Islam khususnya. Dan poin yang kelima ialah dari tanggapan dari sang pembenci. Tanggapan dari sang pembenci seperti apa terhadap Jokowi ketika Pak Jokowi ketika terjadi sesuatu apapun, itu mereka selalu bilang semua ini gara-gara Jokowi. Apapun yang terjadi di luar kendali Pak Jokowi pun sama, mereka bilang semua ini gara-gara Jokowi. Wah, ini kan sering dikeluarkan oleh pihak mereka, para pembenci kan. Semua ini gara-gara Jokowi. Dia nggak kerja gara-gara Jokowi. Dia nggak ngerokok gara-gara Jokowi. Dia nggak makan gara-gara Jokowi. Emangnya Pak Jokowi harus mantengin lu ini selama kehidupan lu, mulai dari tidur sampai bangun lagi sampai tidur lagi? Nggak begitu pemirsa. Semua ngalahin Jokowi. Apa-apa ngalahin Jokowi. Gue cerai sama bini gue, nyalahin Jokowi. Ya, ini kan lucu itu. Begitu pula dengan Kiai Haji Imaduddin Usman. Ketika terjadi sesuatu apapun, itu mereka selalu bilang dalam hal polemik ini gara-gara Kiai Imaduddin. Ataupun dengan bahasa kasarnya mereka tanpa penghormatan, semua ini gara-gara Imad. Apapun itu. Ya padahal kan kita lihatnya ini tuh hanya sekedar pengaruh saja, yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman selaku penggagas polemik nasab tidak menyentuh hal yang demikian. Akan tetapi mungkin ini faktornya, pengaruhnya, dampaknya, entah itu positif ataupun negatif, mereka jadi berani. Jangan semua ini gara-gara Imad. Enggak, Kiai Imad tidak ikut campur dalam hal itu Anda saja gitu. Seperti itu. Jadi ada beberapa poin kan. Nah, dalam hal ini kita tentunya sudah bisa membaca, mengamati, menganalisa kelompok yang selama ini bertentangan dengan Kiai Haji Imaduddin Usman dalam tindak tanduknya itu ternyata sama polanya dengan para pembenci Presiden Jokowi. Jadi itu. Jadi kita bisa tahu bahkan personalnya, orang-orangnya, kelompok mana itu yang sekarang membenci Kiai Haji Imaduddin Usman, menentang Kiai Haji Imaduddin Usman, ternyata sama saja dengan kelompok yang memang menjadi pembenci pemerintahan Presiden Joko Widodo. Silahkan amati oleh sahabat. Yang membenci Kiai Haji Imaduddin Usman, orangnya itu saja. Kan? Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekeliruan dalam hal penyampaian saya, mohon diluruskan. Semoga memang ini menjadi pegangan kepada kita agar senantiasa kita mengedepankan keilmuan dalam polemik nasab ini, tidak berikut hanya sekedar nafsu ataupun ambisi, caci maki dan yang lain-lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.